Seketika tangisan balita 3 tahun itu lenyap kala ia beralih ke gendongan pria asing yang tak dikenalinya. Mawar, balita perempuan bermata indah dan bulu mata lentik bak boneka, menatap Narendra yang terkekeh geli. Air mata di pipi balita itu masih membekas, namun senyum tipis mulai merekah di bibir mungilnya. "Jangan menangis lagi ya," ucap Narendra. Suaranya sedikit kaku, ia tak terbiasa membujuk anak kecil. Sentuhan lembut Narendra pada punggung Mawar terasa canggung. Beberapa tahun terakhir, bayangan tentang ketidakhadiran seorang anak telah menghantui hidupnya. Kehampaan itu terasa begitu nyata. Namun, di pelukannya Mawar tampak tenang. Ia mengusap lembut pipi Mawar, menghapus sisa air mata di pipi itu. Aroma khas balita memenuhi indranya, sebuah aroma yang asing sekaligus menenangkan. Mawar menggeliat, tangan mungilnya meraih kemeja Narendra, lalu mencengkramnya. Narendra kembali terkekeh dengan tingkah lucu balita itu. Dengan ragu, ia mengecup pipi Mawar yang tersisa aroma Tia di sana. Sementara itu, Tia yang melihat sikap lembut sang majikan pada putrinya membuat hatinya menghangat. Ada rasa bahagia yang sulit diartikan, apalagi melihat Mawar begitu nyaman berada dalam gendongan pria itu. Biasanya Mawar akan menangis saat bersama dengan orang asing, tapi saat ini dia terlihat tenang dan tidak memberontak dengan tuan, ucap Tia. Narendra yang fokus memandangi melihat pada Tia. Mungkin karena ada kecocokan di antara kami berdua, dan sepertinya aku sudah cocok menjadi ayah untuk Mawar. Maksud Tuan apa? Tia langsung melontarkan pertanyaan kala Narendra mengatakan sesuatu yang tidak ia dengar dengan jelas. Tidak apa-apa, aku hanya bicara dengan Mawar. Narendra tampak salah tingkah dan tanpa sadar wajahnya memerah. Untung saja wanita itu tidak mendengar sepenuhnya apa yang ia ucapkan tadi. Suasana kembali hening. Mawar pun tampak diam meskipun tangannya tidak bisa dia memainkan hal-hal yang menarik pada pakaian yang Narendra kenakan sekarang. Jari-jari mungilnya menjelajahi kancing kemeja Narendra, sesekali menarik kemejanya lembut. Tuan, sepertinya ini sudah sangat larut, sebaiknya Anda tidurlah. Terima kasih sudah membuat Mawar tenang. Tia segera mengambil alih putrinya dari Narendra. Mawar merengek kecil, tangannya masih menggenggam ujung kemeja Narendra. Tatapan Narendra seakan tidak rela kalau balita itu diambil darinya. Ia masih ingin berlama-lama dengan Mawar, ingin merasakan kehangatan tubuh mungil itu di dekapannya. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah ikatan yang tak terjelaskan, lebih dari sekedar rasa sayang pada anak kecil. Ia menunduk mencium lembut puncak kepala Mawar sebelum akhirnya Tia berhasil memisahkan mereka. Sekarang kita tidur dulu ya nak, besok kita main lagi dengan Om ya, bisik Tia di telinga Mawar. Balita itu menatap sang mama dengan bibir yang mengerut. Mau main sama Om Ecok? Mawar membalas ucapan Tia dengan suara cadanya yang sulit dimengerti, dan hanya Tia yang mengerti. Iya sayang. Tia segera membawa putrinya masuk ke dalam kamar. Bersamaan itu, Narendra masih memandangi kamar Tia. Senyuman mengembang di bibirnya. Saat kemudian ia segera membaringkan tubuhnya di lantai kayu berlapis selimut. Hatinya begitu bahagia hanya karena Tia berada di dekatnya. Usianya mungkin hampir kepala 4, tapi percayalah, perasaan ini membuatnya bertingkah bagai anak muda yang tengah dilanda cinta. Gelombang perasaan aneh menerjang Tia. Kebaikan Narendra biasanya terasa biasa saja, kini menggetarkan jiwanya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia pahami,
beberapa hari terakhir, ia merasa berbeda, ada yang berubah dalam dirinya. Tia segera membaringkan tubuhnya di kasur lantai sambil menidurkan putrinya. Tangannya menepuk lembut pundak mungil itu agar segera terhanyut dalam tidurnya. Waktu berputar begitu cepat, tidak terasa matahari pagi menerobos masuk melalui sela-sela lubang kecil yang ada di dalam rumah kayu sederhana. Suara bising di dapur terdengar jelas dan aroma wangi makanan membuat Narendra yang tertidur di ruang tengah rumah itu perlahan membuka matanya. Pandangannya yang belum sepenuhnya terbuka, samar-samar sosok Tia berjalan melewati dirinya dengan langkah pelan. Narendra mengusap wajahnya, berusaha menghilangkan rasa kantuk. Tadi malam ia sulit sekali tidur. Di sini banyak nyamuk dan hawanya begitu gerah sekali. Perlahan ia bangun dari pembaringannya. Matanya melihat ke arah dapur dan ia bisa melihat Tia dengan ibunya tampak sibuk di sana. Narendra mengambil tongkatnya yang ada di samping. Ia segera bangkit dari lantai. Namun karena nyawanya belum sepenuhnya berkumpul, Narendra jatuh tersungkur. Tia yang mendengar suara jatuh buru-buru melangkah terkeluar dari dapur. Wajahnya terkejut melihat Narendra tampak meringis kesakitan memegangi kakinya. Tuan tidak apa-apa. Tia segera menghampiri pria itu yang memegangi bagian kakinya yang terasa sakit. Kenapa tidak memanggil saya jika menginginkan sesuatu? Tia segera meluruskan kedua kaki Narendra. Sebenarnya aku ingin berdiri, tapi tiba-tiba saja jatuh, jawab Narendra setelah diam beberapa saat. Lain kali panggil saya Tuan. Apakah kakinya masih sakit? Narendra menggeleng. Tidak, tapi tolong bantu aku berdiri. Tia mengangguk dan segera membantu Narendra bangkit. Ia menyerahkan tongkat pria itu untuk menopang tubuhnya. Memangnya Tuan ingin kemana? Tanya Tia setelah membantu Narendra. Aku hanya ingin keluar, Tia. Sepertinya udara pagi di tempat ini cukup segar karena di sini perkampungan kan? Tia mengangguk. Iya Tuan, apa Tuan ingin saya buatkan teh juga? Kebetulan ibu baru saja membuka pisang goreng. Boleh, baiklah, akan saya siapkan, tapi saya antar dulu Tuan keluar ya. Tia segera menggiring Narendra keluar dari rumah. Ia mendudukkan Narendra di kursi rotan di teras. Dari teras terlihat beberapa warga berlalu lalang. Suasana pagi yang ramai namun terasa tenang. Kondisi Sophie semakin kritis. Luka-luka serius yang dialaminya ditambah usianya yang sudah lanjut membuat peluang bertahan hidup sangat kecil. Dokter berjuang keras melawan waktu untuk menyelamatkan nyawanya, namun harapan tampak tipis. Detak jantung Sophie yang terlihat semakin melemah di layar monitor. Di luar ruangan, Lukas memanjatkan doa, berharap kali ini Tuhan menyelamatkan istrinya. Semarah apapun dirinya pada Sophie dan seburuk apapun sikap istrinya, ia tidak ingin kehilangan wanita itu. Ia bahkan berusaha melupakan segalanya, termasuk hal-hal buruk yang telah istrinya lakukan. Bahkan Lukas tidak terpikir untuk menelpon Narendra untuk mengabari kondisi Sophie sekarang. Saat ini, pikirannya sangat khawatir dan kalut. Lukas tertegun kala pintu ruangan tempat Sophie ditangani sekarang terbuka. Tidak lama dokter kembali keluar dari dalam ruangan itu. Raut wajah dokter itu terlihat suram dan sorot matanya tampak sedih. Lukas bangkit dari kursi lalu melangkah menghampiri dokter itu. Namun langkahnya terhenti kala dokter itu mengatakan sesuatu yang membuat tubuhnya mematung di tempat. Kami mohon maaf Pak, pasien telah tiada. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Dokter itu tertunduk, raut wajahnya terlihat merasa bersalah. Lukas tidak bereaksi apapun, namun wajahnya terlihat tegang dan sorot matanya berubah kosong. Ia mundur beberapa langkah sambil memegangi kepalanya yang mendadak pusing, dan seketika Lukas hilang kesadaran. Perlahan Lukas membuka matanya. Ketika tersadar, ia menatap langit-langit dalam ruangan yang mengeluarkan
aroma obat-obatan. Seketika raut wajahnya berubah sedih, kalah mengingat ucapan dokter. Apakah itu nyata atau hanya sekedar mimpi? Lukas berusaha bangkit dari berangkar dan menatap ke sekeliling ruangan yang tampak kosong, dan tidak lama pintu terbuka dan tampaklah sosok Zedan yang berjalan ke arahnya dengan wajah panik. "Pak, Papa baik-baik saja?" Zedan menatap Lukas dengan penuh kekhawatiran. "Iya, baru saja dapat kabar dari sopir yang mengantar papanya tentang Mama Sophie." Lukas tidak mengatakan apapun, ia langsung memeluk putranya dan menangis terisak-isak. Papa tidak sanggup kembali ditinggalkan oleh istri Papa. Zedan, dadah Lukas terasa sesak dan semakin sakit karena rasa kehilangan yang mendadak seperti ini. Zedan mengusap-usap punggung sang papa dengan lembut, berusaha menenangkan papanya. Ia tahu ini sangat berat, tapi takdir Tuhan tidak bisa ditentang, apalagi masalah kematian. "Papa yang sabar ya, ikhlaskan Mama Sophie, masih ada aku, Nasita dan cucu-cucu Papa," ucap Zedan, mencoba menenangkan hatinya yang juga terasa sedih. Lukas menggeleng dalam pelukan putranya. "Tapi Papa tidak akan sanggup. Kenapa orang-orang yang Papa sayang selalu pergi? Mamamu dan Mama Sophie." Zedan mengulung bibirnya sambil menahan pedih melihat papanya yang begitu terpukul. Ia hanya bisa memberikan pelukan dan memberikan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan papanya. Tubuh Lukas kembali lemas. Zedan segera membaringkan papanya ke berangkar. "Kendalikan emosi Papa. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin Papa bisa melewatinya. Jika Mama Sophie tetap hidup, kasihan dia jika hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sekali lagi, ikhlaskan Mama Sophie." Zedan menarik kursi dan duduk di samping berangkar. Ia memegang tangan Lukas dan menatap mata papanya dengan penuh kasih sayang. "Aku akan selalu ada di samping Papa. Kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama." Lukas hanya bisa terisak-isak menangis melihat kondisi papanya seperti ini. Membuat Zedan kembali teringat saat-saat papanya terpukul kalah ditinggalkan oleh mamanya. Meninggalnya Mama Sophie membuat luka lama yang Zedan rasakan 10 tahun lalu. Beberapa saat kemudian, setelah dirasa kondisi Lukas membaik, pria parubaya itu ingin melihat jasad istrinya untuk terakhir kali sebelum dikuburkan. Zedan dan Vino pun ada di sana. Mereka menggiring tubuh lemah Lukas ke sana. Kedua kaki Lukas terasa lemas kala melihat jasad Sophie yang terbaring di berangkar dan ditutup oleh kain. Meskipun begitu, ia tetap melangkah ke sana. Saat sampai di sisi berangkar, matanya menatap tubuh istrinya yang terbungkus kain. Dengan tangan gemetar, perlahan Lukas membuka kain yang menutup wajah istrinya. Zedan dan Vino sama-sama memalingkan wajahnya kala melihat luka parah di wajah wanita parubaya itu. Aroma amis membuat Zedan rasanya ingin mual. Sementara itu, Lukas kembali meneteskan air matanya melihat jasad istrinya yang begitu memprihatinkan. Ia berusaha menguatkan dirinya dan berharap tubuhnya tidak kembali tumbang. "Andai waktu itu kita tidak bertengkar, mungkin kamu tidak akan berakhir seperti ini, Sophie. Maafkan aku, Sophie." Air mata sekali mengalir membasahi pipi Lukas. Zedan memeluk papanya dari samping, berusaha menguatkan Vino menutup wajahnya, tak menyangka wanita parubaya itu akan berakhir mengerikan seperti ini. "Zedan, kamu cari Narendra. Kita harus memberitahu hal ini padanya," ucap Lukas dengan suara yang hampir habis. "Aku sudah menelponnya berkali-kali, tapi dia tidak menyahut. Satpam di villa mengatakan Narendra pergi dan sampai sekarang belum kembali," jawab Zedan. "Aku tidak tahu kemana dia pergi." Lukas memejamkan matanya sejenak sambil menarik nafas. "Kita tidak bisa menguburkan Mama Sophie bila Narendra tidak ada." Zedan melirik ke arah Vino. "Aku akan meminta orang-orang untuk mencarinya, tapi jika hari ini
Belum menemukan titik keberadaan Narendra, langsung kita kuburkan Mama Sophie. Takutnya tubuh Mama Sophie semakin membusuk. Lukas terdiam dan kembali memandangi wajah istrinya tanpa ada rasa takut. Terima kasih Tia. Narendra tersenyum dan menyambut makanan yang wanita itu berikan. Ia meletakkan teh hangat dan pisang goreng yang terlihat baru saja selesai digoreng. Dimakan Tuan, itu pisangnya dari hasil kebun Bapak, ucap Tia yang berdiri di samping Narendra. Pria itu mengambil pisang goreng itu, lalu memakannya. Ia mengangguk kecil, merasakan pisang goreng yang begitu manis dan adonannya yang begitu enak. Pintar sekali ibumu membuat pisang goreng. Biasanya aku makan kue-kue atau kek, jarang memakan pisang goreng seperti ini. Narendra kembali mengambil gorengan itu sambil meminum teh hangatnya. Jika Tuan mau, akan saya buatkan lebih banyak lagi. Kebetulan pisang yang Bapak bawa dari kebun cukup banyak. Boleh, nanti saat kita akan pulang bawa pisangnya. Nanti buatkan aku seperti ini di villa. Narendra menunjukkan pisang goreng di tangannya. Raut wajah Tia seketika berubah. Sebenarnya ia begitu ragu jika harus kembali ke villa. Bayangan kemarahan Sophie menggerogoti pikirannya. Ia membayangkan tatapan tajam Sophie, suara bentakannya yang menusuk telinga, dan hukuman yang mungkin akan diterimanya. Hanya membayangkannya saja sudah membuat jantungnya berdebar-debar. Kamu kenapa Dia? Tanya Narendra. Nada suaranya lembut, memperhatikan perubahan ekspresi Tia yang begitu kentara. Wanita itu dengan cepat menggeleng, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Tidak apa-apa Tuan, saya tinggal masuk ke dalam dulu. Tanpa menunggu balasan Narendra, Tia segera masuk ke dalam rumah. Langkahnya tergesa-gesa. Sementara itu Narendra memandangi suasana kampung yang begitu tenang dan udaranya yang begitu segar. Aroma tanah basah dan dedaunan hijau memenuhi indranya, menciptakan kedamaian yang menenangkan. Saat Narendra tengah bersantai di teras, menikmati cangkir teh dan pemandangan perkampungan yang indah, tiba-tiba seorang pria parubaya datang. Pria itu berjalan dengan langkah percaya diri, wajahnya yang terlihat angkuh dan menunjukkan aura yang tak bersahabat. Ia mengenakan kemeja batik dan celana kain hitam. Juragan Burhan menatap ke arah sosok pria yang tengah duduk di teras dan menatap dirinya. Sepertinya ini kali pertama ia melihat pria itu. Mana Tia? Aku ingin bertemu dengannya. Suara Juragan Burhan sedikit membentak pada Narendra. Untuk apa Anda mencari Tia? Ada urusan apa? Narendra balik bertanya dan bangkit dari kursi rotan dengan bantuan tongkatnya. Juragan Burhan tersenyum miring. Aku datang ke sini ingin memperingatkan dia untuk segera membayar hutang. Kening Narendra mengernyit. Hutang? Iya, dia berhutang padaku dan harus membayarnya besok dengan lunas. Suara keributan di luar rumah membuat Tia dan orang tuanya segera ke sana, dan mereka bertiga tampak terkejut melihat kedatangan Juragan Burhan. Juragan Burhan, ada apa? Raut wajah Putini tampak panik. Apa kalian sedang pura-pura lupa? Sisa waktu kalian untuk melunasi hutang tinggal besok, atau Tia harus menikah denganku. Juragan Burhan menarik tangan Tia, membuat wanita itu memekik. Namun dorongan yang cukup kasar membuat Juragan Burhan langsung mundur beberapa langkah, dan cengkraman tangannya pada Tia terlepas. Jangan menyentuh dia. Narendra menatap tajam pria itu. Ia menarik Tia ke belakangnya, berusaha melindungi. Siapa kamu, hei? Ikut campur dalam urusanku. Juragan Burhan balas mendorong Narendra yang hampir jatuh. Namun Pak Bayu dengan cepat menahan tubuh pria itu. Tolong jangan buat keributan seperti ini Juragan. Saya janji besok akan membayarnya, ucap Pak Bayu dengan tatapan memohon dan wajah memelas. Juragan Burhan terdiam, matanya kembali melirik ke arah Narendra.
Baiklah, besok kalian harus membayarnya secara lunas. Jika tidak, Tia harus menikah denganku. Setelah mengatakan itu, Juragan Burhan berbalik badan hendak pergi. Namun, baru hendak melangkahkan, suara Narendra membuat Juragan Burhan menoleh ke arah pria itu. Berapa hutangnya? Biar aku yang membayarnya, ucap Narendra dengan lantang. Tia yang mendengar itu tampak terkejut. Kedua tangannya seketika menggenggam lengan Narendra. Tuan tidak perlu membayarnya, biar itu menjadi urusan saya. Narendra melirik Tia di belakangnya. Aku tidak akan membiarkanmu dinikahi pria tua seperti dia. Kamu pun belum tentu bisa melunasi hutang itu kan? Tia seketika tertunduk. Apa yang majikannya katakan memang benar, tapi ia tidak enak hati jika Narendra yang membayar hutang itu. Memangnya kamu mempunyai uang? Ucapan Juragan Burhan terdengar meremehkan. Bahkan kamu terlihat kesulitan untuk berjalan. Anda tenang saja, saya akan membayarnya. Kalau bisa 2 kali lipat dari uang yang mereka pinjam. Juragan Burhan mengepalkan kedua tangannya. Sebenarnya ia sangat berharap Tia tidak dapat membayar hutang itu, agar ia bisa menikahi wanita itu. Tapi kehadiran pria asing di hadapannya seakan menggagalkan semuanya. Narendra segera mengambil ponselnya dari saku celana, lalu menghidupkan ponselnya yang sengaja ia matikan agar sang mamah tidak dapat menelpon dan melacak keberadaannya. Tiba-tiba begitu banyak deretan notifikasi panggilan, puluhan kali yang tak terjawab, dan puluhan pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Meskipun begitu, Narendra lebih fokus untuk melunasi hutang keluarga Tia sebelum mengecek telepon dan pesan yang masuk. Berapa jumlah uang yang Tia pinjam, dan sekalian nomor rekening Anda, biar langsung saya transfer. Juragan Burhan mendengus kasar, lalu menyebutkan nomor rekeningnya dengan hati yang dongkol. Uangnya sudah saya kirim. Ini buktinya. Narendra memperlihatkan layar ponselnya. Juragan Burhan yang melihat itu hanya diam dengan wajah sinisnya. Ia langsung pergi dari sana tanpa mengucapkan apapun. Terima kasih Tuan atas bantuannya. Saya akan segera mengganti uang Tuan, tapi mungkin butuh waktu, ucap dia sambil menatap Narendra dengan penuh terima kasih. Sama-sama Tia, tapi aku harap kamu jangan pergi lagi, balas Narendra. Tia mengangguk pelan. Pak Bayu dan Butini sangat lega dengan hutang yang sudah lunas. Meskipun ada rasa tak hati seperti Tia, bagaimanapun mereka tahu diri dan tidak serta-merta memanfaatkan kebaikan Narendra. Sementara itu, Narendra mengecek pesan dari Zaidan yang kembali masuk ke ponselnya. Raut wajah Narendra seketika berubah tegang kalah membaca pesan tersebut. Kedua tangannya seketika gemetar dan tubuhnya hampir oleng, membuat dia terkejut. Tuan kenapa? Tanyanya, sedangkan Narendra diam membisu dan memandangi foto yang dikirim oleh saudara tirinya.